Kami semua pada pagi hari ini kami boleh ada kesempatan untuk merenungkan firman. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, supaya hati kami terlebih dahulu dilawat oleh Roh Kudus, sehingga kami siap, sehingga kami boleh mendengar dengan baik, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Waduh, suara kecil sekali. Sekali lagi, shalom. Masih kurang. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk pengurus dan juga gembala GBI Pelita Kasih Abepura yang boleh memberikan kesempatan kepada saya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga hari ini merupakan hari Pak Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena kita dikatakan itu kayak tukar mimbar gitu. Beliau pelayanan di pusat saat ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa berlama-lama mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Saya rindu kita membacakan ayat ini bersama-sama setelah saya selesai membaca tema yang ditentukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan memulainya dengan membacakan temanya, hukum yang terutama. 1, 2, 3. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang membaca, merenungkan, dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ketika saya melihat tema keseluruhan khususnya GBI Pelita Kasih, tema di tahun ini adalah kasih, betul? Kasih, betul? Nah, ketika saya mempersiapkan khotbah ini saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa majelis gembala menggumuli dan sekaligus juga mengangkat tema tentang kasih di tahun ini? Maka ada beberapa pertanyaan yang muncul di dalam pikiran saya. Yang pertama, apakah di GBI Pelita Kasih ini kasihnya sudah berkurang? Sehingga perlu direview kembali, diingatkan kembali. Ya, apakah dalam GBI Pelita Kasih kasihnya sudah berkurang sehingga Bapak Gembala, majelis, pengurus gereja harus kita membahas tahun ini tentang kasih. Banyak macamnya, berkurang kasihnya dalam keluarga contohnya, berkurang kasihnya dalam pelayanan terhadap sesama manusia atau sesama orang percaya. Itu pertanyaan saya. Pertanyaan yang kedua yang muncul adalah, apakah ke depan di tahun 2024 ada kemungkinan kasih itu berkurang? Sehingga gembala, jemaat mewanti-wanti dalam tanda kutip, memberikan warning terlebih dahulu, nanti di tahun 2024 itu manusia susah untuk mengasihi. Nah, oleh sebab itu GBI Pelita Kasih mengambil tindakan cepat untuk membahas tentang kasih. Supaya apa? Nanti kalau
jemaat lain atau orang percaya lain jatuh, gagal dalam mengasihi, GBI Pelita Kasih tetap pada pendiriannya, kasih. Amin. Nah, dari kedua pertanyaan ini saya tidak tahu alasannya apa, tapi tidak apa-apalah. Saya akan membahas tentang, sudah masuk minggu kedua, yaitu memahami hukum kasih. Ada dua kata yang menarik di tema ini. Yang pertama adalah hukum dan yang kedua adalah kasih. Kedua kata ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bertentangan, hukum dan kasih. Atau ada yang bisa menyatukan itu? Tidak ada. Tetapi temanya memahami hukum kasih, tidak bisa dipisah. Nah, oleh sebab itu tugas saya sebagai hamba Tuhan, bagaimana supaya bisa menjembatani antara hukum dan kasih bisa bersatu. Supaya kita memahami, ya. Temanya memahami. Jadi nanti kalau kita pulang di tempat ini, jemaat pulang jangan bingung-bingung lagi itu hukum kasih apa itu ya. Tidak, sudah paham. Jadi kalau bingung berarti di tempat ini saya gagal sebagai pemberita firman Tuhan atau yang menjelaskannya. Makanya fokus betul-betul ya. Oke, saya terlebih dahulu memberikan beberapa pengertian oleh para ahli hukum tentang apa artinya hukum. Yang pertama adalah hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat yang harus dipatuhi sebagai jaminan kepentingan bersama. Tingkah laku harus dipatuhi sebagai jaminan kepentingan. Jadi kepentingan bersama ya, bukan kepentingan individual, tetapi bersama, itulah hukum. Kalau sendiri, kalau pribadi itu nggak punya hukum. Kita nggak ada hukumnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita sudah masuk dalam komunitas, maka ada hukumnya. Kalau seenaknya sendiri, oh itu bahaya, bisa mengganggu komunitas, belum tentu nyaman dengan orang lain. Pendapat lain tentang hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Ya, kalau kehidupan kita tidak diatur oleh hukum, maka sembarangan, seenaknya. Ya. Yang berikut pengertian lain tentang hukum adalah hukum bisa menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia. Betul? Itulah hukum. Dia bisa mengatur tertibnya hidup manusia. Kalau contohnya, kalau dalam ibadah, hukumnya atau aturannya contohnya tidak boleh pukul orang yang di sebelah kiri sementara ibadah. Ya itu hukumnya, wajar-wajar aja, jangan pukul ya. Tidak boleh. Peraturan berikutnya atau hukum, pengertian hukum berikutnya adalah peraturan yang bersifat memaksa. Nah ini harus kita garis bawahi ya. Peraturan yang bersifat memaksa dan berfungsi sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang disusun oleh lembaga berwenang. Maksudnya apa? Memaksa, hukum itu ternyata memaksa. Nah pagi ini kan temanya apa? Hukum kasih. Dipaksa untuk mengasihi. Wah, berarti kalau begitu, kalau kita dipaksa mengasihi, berarti ada kemungkinan sebelumnya kita nggak bisa mengasihi dong. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu pengertian tentang hukum. Kita masuk di dalam pengertian tentang kasih. Nah, kalau mau berbicara tentang kasih, ada dua. Kasih secara literal dan juga kasih secara alkitabiah. Kasih literal itu ya kasih. Saya kalau begini apa namanya? Kasih. Ya, tapi dalam Alkitab bukan berbicara tentang itu. Memberi. Tetapi di dalam 1 Korintus 13 itu kita berbicara tentang kasih. Di situ sudah pasti tidak ada perdebatan tentang kasih, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 dan menariknya ayat pasal ini waktu saya kuliah saya mengangkat skripsi saya tentang tema ini di dalam 1 Korintus 13 itu. Membahas tentang kasih. Nah, saya membahas tentang kasih dari dari 6 agama di dunia, bukan di dunia, di Indonesia. Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya membahas tentang kasih Bapak Ibu. Ketika saya membahas ada salah satu tokoh agama, saya tidak perlu sebutkan, tetapi beliau menyampaikan ketika murid-muridnya bertanya tentang bagaimana kita harus mengasihi, maka tokoh agama itu bilang apa? Kalau Anda mau belajar tentang kasih, masuklah ke Kristen. Anda akan mengerti tentang kasih. Wah,
Ketika hal itu saya baca persiapan dan menggali, kenapa ya orang Kristen itu identik dengan kasih atau mengasihi. Sebagaimana sih seseorang itu dalam mengasihi? Sehingga orang-orang di luar menyuruh muridnya atau orang-orang lain yang bertanya tentang kasih, belajar sama orang Kristen itu tentang kasih. Pertanyaannya, apakah di tempat ini sudah mengasihi? Amin. Ada yang bergumul dalam mengasihi? Masih ada. Atau ada yang tidak bisa mengasihi karena masa lalu contohnya? Ya. Baik, di dalam Alkitab sering kita mendengar bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia cemburu di sini ya, bukan cemburu karena pacaran, bukan. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebenarnya Bapak Ibu yang diberkati, kalau saya membahas satu persatu kata ini, kita bisa sampai malam atau besoknya baru selesai. Karena kalau kita membahas tentang sabar saja, kasih itu adalah sabar. Ya. Oke lah, kita bahas contohnya sabar. Kata sabar itu begini. Contohnya seperti ini. Pagi ini ketika bangun tidur, siapa yang berdoa, Tuhan hari ini saya mau berdoa, berikan saya kesabaran yang ekstra untuk menghadapi anak saya contohnya. Ada yang berdoa begitu. Tiba-tiba baru aja amin, tiba-tiba anaknya tiba-tiba rewel, banting-banting remote TV, banting HP, banting pintu. Baru ingat doa, Tuhan berikan saya kesabaran menghadapi anak saya. Ada yang berdoa begitu? Itu kemungkinan itu cara Tuhan menguji kesabaran Anda. Ya, mau dijawab doanya? Amin, mau? Mau, ya itu jawabannya. Ayo, sabar nggak menghadapinya? Atau piring sendok melayang di kepala anak. Bisa begitu. Hati-hati kalau berdoa itu begitu. Atau contohnya, Tuhan berikan saya kesabaran supaya saya tidak mau marah sama orang itu lagi. Saya sudah mengampuni dia, saya sabar sekali. Amin, amin. Keluar, tiba-tiba depan pintu dia lewat. Sudah bukan lewat satu kali lagi, banyak sekali. Lirikan mata dulu pertama. Lama-lama bagaimana? Mulai merencanakan sesuatu. Bagaimana ya supaya dia bisa jatuh? Apakah perlu saya ginikan kakinya? Itu namanya enggak. Tapi Tuhan memberikan itu sebagai apa? Warning atau ya kamu kan berdoa sabar tuh, saya kasih. Belajar ya, belajar sabar ya dari sini, belajar sabar. Nah kadang-kadang ketika kita berdoa itu, Tuhan saya minta sabar. Di pikiran kita itu, contohnya nih, saya meminta sabar, aduh Tuhan saya sabar supaya Oliver hari ini tidak mengganggu saya. Nah di pikiran saya itu kalau saya berdoa begitu, Oliver ini dibuang jauh-jauh oleh Tuhan. Supaya saya tidak bertemu dengan Oliver. Jadi akhirnya saya sabar. Bukan itu, Tuhan tidak pernah menjawab begitu Bapak Ibu. Tuhan saya sabar hari ini. Oke, Oliver tiba-tiba lewat. Ada saja yang diambil sini supaya kesenggol sedikit baju ini lengket di dia. Orang ini. Nah itu cara Tuhan. Ya, itu baru sabar. Nah kalau kita membahas tentang murah hati banyak sekali. Tapi saya pikir di tempat ini sudah lulus, bukan lolos ya. Lulus dalam mengasihi. Amin. Baik. Berikutnya adalah kasih bukan hanya untuk teman-teman. Bukan untuk teman-teman, kalau itu biasa. Ya. Ada firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Dikatakan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu firman Tuhan. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 44 Pak. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gampang? Gampang untuk mengatakannya. Tapi untuk melakukannya, berat. Itu susah. Ya. Apalagi kalau contohnya di dalam hal itu kita diomongin, difitnah. Yang paling susah diampuni itu apa? Sahabat mengkhianati kita, itu
itu damage-nya atau sakitnya itu sudah bukan di sini lagi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita sudah percaya menceritakan apapun yang buruknya kita. Jangankan yang baik, buruknya pun beliau sudah tahu. Tiba-tiba dia tusuk kita dari belakang. Itu sakitnya bagaimana? Itu sakit sekali. Bahkan ketika kita berdoa terus menerus meneteskan air mata. Sampai lama-lama Tuhan, sebenarnya kamu ini niat mengampuni enggak sih? Mungkin sampai Tuhan bertanya begitu. Sebenarnya kamu ini niat berdoa apa enggak sih? Kenapa kamu kok lebih mementingkan harga dirimu daripada kamu mengampuni dia? Kadang-kadang begitu. Kita menomorduakan kepentingan Tuhan. Yang penting kepentingan saya. Hati-hati. Ya. Makanya dalam mengasihi tidak gampang. Tapi orang luar taunya kita itu bagus dalam mengasihi. Makanya seorang tokoh agama, pendiri salah satu agama berkata bahwa pergilah kepada orang Kristen kalau kamu mau belajar tentang kasih. Jangan sampai orang lihat, orang Kristen kok gitu mengasihinya. Jangan sampai orang belajar, maunya niatnya belajar. Satu kesaksian ketika kami sedang belajar dalam satu studi di teologi, dan ada seorang utusan tanda kutip. Utusan dari seberang, ya saya nggak tahu, saya tidak perlu menyebut. Diutus untuk silakan sekolah di sana, selidiki Alkitabnya, nanti kalau kamu sudah paham, serang mereka. Tujuannya itu. Serang mereka. Akhirnya teman satu kelas, kita belajar tentang Alkitab dan memang kelihatan. Orang ini dalam diskusi kelompok, dalam ketika belajar, ada saja pertanyaan. Sampai detik di mana dia menangis dan dia bilang, saya baru ketemu yang namanya kebenaran. Setelah dia berdoa, setelah dia menemukan itu, orang-orang yang mengutus dia, suruh dia kembali. Dan dia bilang, saya tidak mau kembali, saya sudah fix kebenaran hanya ada di dalam Alkitab. Nah, begitu, awalnya disuruh. Ya kadang-kadang ya, memang begitu sudah. Kita disuruh dimata-matai, siapa tahu ada kelemahan, silakan diserang habis itu. Dan tidak menganiaya kamu. Bagaimana sih kita berdoa terhadap orang yang menganiaya kamu? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu keluarga kami sedang berduka. Adik saya nomor 4 dipanggil oleh Tuhan. Dan yang menariknya, sakitnya itu sama dengan waktu papa saya meninggal. Waktu papa saya meninggal itu, bagian organ tubuh, bagian dalam, semuanya tidak ada yang bagus, hancur. Itu 1 tahun. Dan adik saya yang kemarin baru pergi, itu juga begitu modelnya. Dan keluarga bilang bahwa itu kayaknya dikasih orang dan kita tahu orangnya siapa. Tapi saya sebagai hamba Tuhan harus bilang apa? Kita harus balas dendam. Betul? Ya, kita bilang, ayat firman Tuhan bilang apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, begitu kah? Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, "Weh, mending kau masuk di dalam surga matamu sebelah daripada kau utuh matamu tapi masuk dalam neraka." Saya ingat kata itu lagi, aduh janganlah. Ya. Tapi apa maksudnya? Waktu itu saya bilang tidak apa-apa. Ya, saya hanya mengatakan bahwa begitulah cara Tuhan memanggil orang, beda-beda. Mungkin dengan sakit, mungkin dengan apapun, tapi hanya itu caranya. Tetapi manusia saya sebenarnya, ya, karena tanda kutip sudah dua orang dalam keluarga, ya, itu berat. Dan saya hari itu menangis secara manusia. Saya bilang, seberapa jauhkah mereka sampai seperti itu? Tapi itu di dalam hal itu pun saya harus dituntut, disuruh oleh Bapak Gembala di tempat ini menyampaikan firman Tuhan tentang kasih, hukum kasih. Bagaimana hal itu bisa saya sampaikan kalau sebenarnya saya juga gagal dalam melakukannya? Sama aja saya sedang omong kosong. Ya, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
hukum berdoa untuk orang yang menganiaya kamu adalah bukan hal yang gampang. Di tempat ini saya nggak berbicara tentang motivasi atau motivator. Wah, kalau saya begini, saya tidak berbicara. Firman Tuhan berkata, kalau kamu melakukan ini, berdoalah. Kalau orang lain mengasihi sesamanya manusia yang berbuat baik, itu biasa. Semua orang bisa melakukan. Bahkan yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan itu. Apa bedanya dengan kamu? Kita harus beda. Kalau ada lagu sekolah minggu itu, aku berani tampil beda. Nah, itu kita orang Kristen tuh harus, orang percaya kepada Yesus harus tampil beda. Kalau orang lain bisa mengasihi orang yang berbuat baik, ya ayolah kita coba yang unik. Kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, ini baru the best, ya. Jadi hukum kasih adalah salah satu cara yang wajib. Nah, ini ya saya sampaikan. Ini sudah kesimpulan dari tema, ya. Hukum kasih adalah salah satu cara yang wajib, ya, wajib dilakukan untuk mengatur tata hidup manusia dalam mengasihi. Wajib. Pertanyaannya bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Maka ada 3 cara yang Tuhan Yesus sampaikan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Aduh, bagaimana kata itu ya? Segenap itu, kata segenap itu apa maksudnya? Kata segenap adalah benar-benar, amat, betul-betul, sangat, serius, dan sungguh-sungguh. Itu kata segenap itu. Jadi intinya dengan maksudnya apa? Tidak ada lagi sisa. Tidak tersisa untuk hal-hal lain. Seutuhnya. Nah, ternyata ada fakta waktu saya cari di beberapa literatur dan juga di dalam internet, saya mencari tentang hati. Hati itu bukan hati literal ya, hati yang di mana? Hati posisinya di mana kah? Di sini kah atau di sini? Yang di sini pastinya jantung. Ya, pokoknya seperti bukan itu yang kita bahas ya. Tetapi hati yang di sini adalah tentang bagaimana rasa manusia ini bisa hidup. Jadi saya menarik fakta hati di dalam Alkitab. Dan yang menarik, di Yeremia pasal 17 ayat 9. Hati manusia pada dasarnya adalah jahat, licik, dan penipu. Ini fakta tentang hati dalam Alkitab. Apakah manusia itu, apakah di tempat ini kita semua manusia? Amin? Amin. Kita manusia. Maka faktanya hati kita itu sebenarnya jahat. Sebenarnya juga licik. Dan sebenarnya hati kita adalah penipu. Ya. Yeremia pasal 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tidak ada orang yang tahu tentang hati. Di sini saya pernah sampaikan, kalau kita merencanakan sesuatu, dalam hati kita hanya 3 oknum yang tahu. Saya, setan, dan Tuhan. Hanya 3 itu saja. Makanya hati-hati merencanakan sesuatu. Jangan berpikir bahwa tidak ada orang yang tahu. Memang tidak ada orang yang tahu. Masalahnya ada 2 oknum ini, setan dan Tuhan. Tahu hati kita. Ya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa telah mempengaruhi kita hingga tingkat yang terdalam. Pikiran, emosi, dan keinginan kita telah tercemar oleh dosa. Kita sama sekali tidak bisa melihat betapa dalamnya masalah tersebut telah menjalar di dalam diri kita. Kita hanya bisa tahu hati kita jahat, hati kita licik, hati kita ini penipu kalau kita sudah undang Yesus di dalam hati kita. Selama kita belum mengundang itu, kita nggak tahu. Kita menipu orang itu karena biasa saja. Kita licik mencari keuntungan dari kesalahan orang, mencari keuntungan dari dukanya orang. Nah, itu kita belum tahu. Tapi kalau Yesus sudah di dalam hati kita, kita pasti mengerti peka dengan itu. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Pasti hafal. Tidak mungkin tidak hafal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Harusnya orang-orang Kristen sudah hafal itu. Kita harus menjaga hati.
Dengan apa? Segala kewaspadaan. Nah, kalau kita menjaga hati dengan kewaspadaan, berarti ada sesuatu yang tiba-tiba saja menyerang hati kita. Betul? Menyerang perasaan kita. Jadi harus waspada. Ya? Harus waspada dengan hati. Ya, kita nggak bisa menilai orang baik, buruk dari status. Kita nggak bisa. Saya sampaikan di tempat ini. Tidak, kita nggak bisa menilai orang dari situ. Ya bisa saja status Facebook, Instagram, TikTok atau apalah itu. Bisa baik. Bisa ayat firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan pengikutnya, murid-muridnya, bahkan kita saat ini. Jangan teledor dengan orang-orang itu. Tapi Anda harus mengenal dia dari buahnya. Ini yang penting. Buah apa yang orang bisa lihat dari kita? Senyum ketika kita bertemu dengan orang, apakah senyum kita memberkati atau menjadi malapetaka untuk orang lain? Bisa loh. Ya, ketika dia jatuh, senyum kita atau senyum, sini saya bantu. Bisa begitu. Orang bisa menilai dari situ. Dari buahnya lah. Ya. Itu poin yang pertama, cara yang pertama, segenap hati. Yang berikut adalah segenap jiwa. Jiwa terdiri dari emosi, kehendak, dan pikiran kita. Jiwa adalah unsur batinia manusia yang tidak dapat dilihat. Betul? Jiwa manusia meliputi beberapa unsur, pikiran dan emosi atau perasaan. Dengan pikirannya manusia dapat berpikir. Dengan perasaannya manusia dapat mengasihi. Dengan perasaan manusia dapat mengasihi, dan dengan kehendaknya manusia dapat memilih. Nah, inilah jiwa. Inilah jiwa. Ketika kita melihat bunga ini, maka kita bisa memikirkan bahwa kita bisa menilai bahwa bunga ini bagus apa enggak dari kita, dari jiwa kita. Bunga ini indah kah tidak? Warnanya cocok enggak? Nyambung enggak? Nah, itu. Dan dari jiwa kita juga bisa memiliki kehendak, memutuskan. Contohnya, kalau kita datang ke mall, ada diskon 70%. Contohnya, kita lagi niatnya membelanja sepatu, 70%. 70% semua rata-rata bagus. Maka mau nggak mau, Anda harus membuat satu keputusan. Hanya boleh kebetulan hari itu Anda membawa uang pas untuk membeli satu pasang saja. Tidak boleh 2 pasang. Besok diskonnya tinggal 10%. Wah, kalau saya pulang ke rumah lain ya selesai nih, nggak dapat diskon. Harus membuat satu pilihan. Anda harus membeli 1 pasang saja. Maka dari sekian banyak pilihan itu harus memilih. Itulah membuat keputusan atau kehendak untuk memilih. Nah, begitu juga ketika kita mengasihi Tuhan segenap jiwa, harus membuat satu pilihan. Di tengah banyak pilihan di dunia ini, ketika Tuhan bilang harus ikut saya, tinggalkan semua, nah itu kita harus memilih. Jangankan jauh-jauh, tadi pagi dalam ketika bangun pagi persiapannya segala macamnya, Bapak Ibu harus membuat pilihan. Saya mau ibadah hari ini kah tidak ya? Saya mau ibadah hari ini, lihat cuaca kok kayaknya kurang mendukung kah? Atau waduh pakaian masih banyak yang belum dicuci, belum dilistrik atau apapun. Banyak pilihan. Tetapi kalau ada di tempat ini, itulah harus memilih, harus ada. Nah, meninggalkan semuanya. Kesibukan di rumah tanda kutip. Segenap jiwa. Dan yang berikut, yang terakhir, cara yang terakhir adalah segenap akal budi. Akal budi mengarahkan manusia pada apa yang menjadi tujuan hidupnya, yakni bahagia. Ada di tempat ini yang tujuan mau hidup itu saya mau menderita saja? Ada? Tidak ada. Ataupun ada di sini, aduh bagaimana supaya kedepannya saya banyak masalah, tiap ketemu orang itu bermasalah, ketemu dengan Bapak Gembala juga bermasalah, ketemu siapapun saya mau, aduh saya rindu sekali bermasalah. Ada? Tidak ada. Kalau perlu Tuhan saya mau ketemu dengan orang, saya tidak mau jadi masalah. Kalau perlu saya jadi berkat. Amin. Saya dalam hidup ini kalau perlu Tuhan cukupkan. Nah, ngomong kosong sih kalau cukup. Lebih kepada Tuhan lebihkan. Ya. Kalau cukup itu susah Bapak Ibu. Ya. Kalau yang belum jangan berdoa Tuhan cukupkan. Kalau belum siap dengan cukup, jangan dah.
Jangan berdoa itu. Mending Tuhan berkat-Mu melimpah. Karena kenapa? Kalau cukup itu rawan. Ingat kata cukup di dalam Abraham ketika dia mempersembahkan siapa? Anaknya. Siapa namanya? Ishak ya. Satu-satunya itu loh. Ya, dipersembahkan. Itu cukup namanya itu. Hari ini di detik terakhir ya. Sudah semua kayu sudah siap. Ayo loh. Sudah siap, anaknya sudah diikat. Pisaunya sudah datang, nempel di leher. Tuhan bilang, "Stop, saya sudah lihat hatimu." Nah, itu namanya cukup. Cukup itu apa? Tuhan sudah menyediakan di detik-detik terakhir. Kalau berdoa, Tuhan cukupkan, aduh hati-hati ya. Cukupkan. Nah ayo loh, cukup itu ya. Aduh ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Ya. Akal budi, kehendak, keinginan, kebahagiaan dan akal budi memerintahkan kita untuk mencari dan mengatur sarana-sarana yang diperlukan untuk tujuan hidup kita. Nah itulah akal budi. Tujuan kita mengikut Tuhan, pasti kita memiliki sarana. Yang pertama, dalam mengikut Tuhan sarananya pagi-pagi contohnya harus bangun dengan berdoa. Yang berikut renungan firman Tuhan. Yang berikut datang ibadah. Berikutnya rutin berdoa, rutin ikut kelompok sel contohnya. Itu sarana dalam mengikut Tuhan. Mengasihi Tuhan segenap akal. Sarana untuk mendukung kita mengikut Tuhan itu. Tidak bisa setengah. Aduh saya kayaknya harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa saja deh. Akal budi itu gak usah. Ya susah. Tuhan maunya sempurna. Akal budi manusia memiliki keterbatasan. Nah ini keterbatasannya disempurnakan oleh iman kepada Tuhan. Akal kita itu terbatas. Ya mungkin akal kita memikirkan, aduh bagaimana ya nanti gak cukup. Tapi iman kita itu menyempurnakannya. Tenang, kita beriman kepada Tuhan. Amin. Sekarang dikatakan di situ tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan berikutnya apa? Kasihilah sesamamu manusia. Pertanyaan yang menarik, sesama manusia itu seperti dirimu sendiri. Nah, itu kita bertanya, sesama manusia. Boleh di dalam Lukas itu ketika seorang pemuda bertanya kepada Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Terus pemuda itu bilang apa? Tuhan, saya sudah melakukan semuanya itu. Oke. Ketika habis itu dia bilang, dia tanya ke Tuhan, Tuhan, sesamaku manusia itu siapa? Orang ini mau bertanya secara bagaimana supaya dia tahu betul-betul. Maka Tuhan apa? Memberikan salah satu contoh, orang Samaria yang murah hati. Nah Bapak Ibu perlu ketahui, ketika ada seorang yang dikeroyok oleh orang, maka ada seorang Lewi datang lewat di pinggir jalan, dia hanya melihat saja lalu pergi. Ahli Taurat lewat, pergi. Yang terakhir ada seorang Samaria melihat, dia turun dari kudanya atau dari untanya, baru dia menolong orang itu. Setelah menolong orang itu dia bawa ke tempat pengobatan, penginapan. Dia bilang apa? Nanti kalau ada yang kurang, yang dibelanjakan lebih daripada ini, saya akan kembali, saya akan membayar. Yang perlu kita ketahui, orang Samaria pada zaman itu dianggap seperti tidak lebih dari binatang. Makanya Tuhan Yesus mengambil contoh itu. Ketika anak muda ini bertanya, siapakah sesamaku manusia? Maka dia ambil contoh itu. Masih ingat gak contoh yang Tuhan Yesus bilang ketika ada seorang ibu anaknya sakit, terus Tuhan datanglah sembuhkan anak saya. Baru Tuhan Yesus bilang apa? Tidak layak memberikan roti yang disediakan kepada anak, diberikan kepada anjing. Nah yang minta itu apa? Seorang Samaria. Ibu seorang Samaria. Berarti konteksnya pada zaman itu Bapak Ibu, orang Samaria itu orang yang tidak dianggap, tidak lebih dari binatang. Bahkan Yesus sendiri menyampaikan itu. Tetapi poinnya bukan di situ. Poinnya kepada ibu itu. Dia bilang apa? Benar Tuhan,
Tetapi anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Itu poinnya. Memang ketika kita mau mengalami mujizat Tuhan, ya harus kita direndahkan. Mau mengalami sesuatu yang baik, memang terlebih dahulu kita dianggap bagaimana gak? Saya coba orang ini, harga dirinya masih lebih penting dari mujizat saya apa enggak? Coba kalau ibu itu tersinggung. Katanya guru, katanya mengerti firman, kok dia anjing-anjingkan saya? Dia ngambek, setelah ngambek gak mau ikut lagi dan dia jadi musuh bubuyutan. Dia cerita ke orang-orang, jangan ikut orang itu. Tapi orang itu gak begitu. Ada di tempat ini yang pernah dianjing-anjingkan, jangankan dianjingkan, di jalan kita hampir tabrakan saja sudah muncul semua nama-nama binatang. Ya, itu rasanya kayak mana ya? Ya, rasa-rasa menyesal bertobat. Ya. Tapi siapakah sesama manusia? Tuhan Yesus mau bilang di situ bahwa sekalipun orang lain, orang-orang yang dianggap rendah, itu adalah manusia juga. Harus kamu mengasihinya. Orang yang tidak dianggap penting, itu kamu harus wajib mengasihinya. Sesama manusia. Kalau kamu saja mengasihi dirimu, kalau kamu menganggap dirimu penting, anggaplah oranglah itu juga penting. Poinnya di situ. Standarnya apa? Kita harus mengasihi. Tidak punya standar. Ya, kadang-kadang kita kan memberikan standar dalam mengasihi, betul? Standarnya apa? Kalau dia mengasihi saya mengasihi dia. Ya itu standar ya, tulis itu. Lewat dari standar itu, sorry bro, kita nggak teman lagi, kita nggak sahabatan lagi, kita end sampai di sini. Manusia, Tuhan Yesus memberikan tidak ada standar. Standarnya apa? Walaupun. Sudah. Fix di situ. Standar dalam mengasihi apa? Walaupun. Contohnya saya mengasihimu walaupun kau membenci saya, memusuhi saya, menusuk saya dari belakang, menceritakan saya dari belakang. Tidak apa-apa, saya mengasihimu. Ingat, standarnya walaupun. Itu terlalu sulit ya. Ya belajar. Bahkan saya di depan sini juga sementara belajar, terus menerus belajar. Ya. Waktunya kapan? Oke. Waktu dalam mengasihi tidak punya. Karena yang tertinggi adalah kasih. Dunia akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Tidak ada waktu, tidak ditentukan. Ya. Jadi jangan berpikir pas lagi saya baik-baik, hubungan kami lagi baik, saya mengasihi. Kalau lagi tidak baik, waktunya sudah habis, berarti saya tidak mengasihi. Tidak. Di dalam Tuhan tidak ada waktu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi memahami hukum kasih, nah ini ya, memahami hukum kasih ada 3. Yang pertama, tahu dengan benar-benar bahwa mengasihi sesama adalah keharusan, bukan pilihan. Amin. Kita harus tahu, sebelum kita pulang dari sini, kita harus tahu itu dulu. Nanti kalau Bapak Gembala tanya saya bagaimana firman Tuhan sudah tersampaikan dengan baik, saya harus pastikan sudah. Bagaimana jemaat pulang, mereka memahami kasih, hukum kasih. Luar biasa. Bagaimana mereka sudah lakukan? Kan hari ini disuruh memahami dulu, minggu depan baru melakukan kayaknya, ya, supaya saya nggak bersalah di situ ya. Jadi memahami hukum kasih yang pertama itu mengasihi sesama bukan pilihan, tetapi keharusan. Sudah paham? Setuju? Setuju jemaat Tuhan? Setuju. Amin. Yang kedua, memahami hukum kasih adalah dengan sadar. Nah ini ya, dengan sadar mengasihi karena Kristus ada di dalam kita. Amin. Kristus sudah ada di dalam kita. Wah. Kristus sudah ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Berarti dengan sadar, ya. Harus sadar. Bukan apa sih namanya itu? Kaget atau latah, bukan. Ya kadang-kadang kan orang latah, terus haleluya. Padahal nggak ngerti kata itu. Haleluya. Ya. Atau dalam nama Yesus. Ayo. Kadang-kadang kan suka begitu.
Pas ditanya apa itu? Enggak tahu aku. Tadi kenapa? Aku juga enggak tahu. Hati-hati. Ya, itu namanya kurang sadar. Tetapi di sini mengasihi sesama harus sadar. Waras. Sadar betul bahwa karena saya mengasihimu, sebenarnya saya tidak mampu mengasihi Anda. Tapi karena Kristus ada di dalam diri saya melakukannya, saya mampu. Amin. Yang terakhir, memahami hukum kasih adalah mengerti bahwa kasih itu tidak mempunyai batas waktu. Amin. Tadi saya sudah sampaikan toh, tidak ada batas waktu. Atau kalau sekarang unlimited. Ya. Tidak terbatas. Jadi jemaat Tuhan, kita sudah tahu 3 poin yang saya sampaikan bagaimana memahami hukum kasih. Yang pertama adalah mengasihi betul-betul, bahwa mengasihi itu bukan pilihan tapi keharusan, wajib hukumnya. Yang berikut, sadar mengasihi itu karena Kristus ada di dalam diri saya, dan mengerti bahwa kasih itu tidak memiliki batas waktu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami ada waktu boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh memahami tentang hukum kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin selama ini kami bergumul di dalam memahaminya, atau apa standar yang kami terapkan dalam mengasihi. Tetapi pagi ini kami tahu standarnya terlalu tinggi, dan bahkan tidak mempunyai standar, tidak mempunyai batas, tidak mempunyai waktu tertentu dalam mengasihi. Dan ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Firman-Mu sudah siap dan selesai hamba sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang akan terus berbicara dan menerangkan, mengingatkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.